kadang kita di pemerintahan desa ini kan ketika berganti pemimpin juga berganti kebijakan gitu kan. Bukan di kabupaten aja, di desa ini apa tensi politiknya juga tinggi. Sentimen gitu. politik tinggi. Iya. Nah, jadi agak susah memang kita hal-hal seperti itu. Kadang ada kebijakan-kebijakan yang tidak positif, yang tidak sejalan antara kepala desa dan badan pengusahaan desa gitu kan. Ini yang membuat gesekan-gesekan yang menjadi perlambatan terhadap pembangunan di tingkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama Sinisri. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat. Sambil comment on the below if you have any question, suggestion and idea. Selamat menonton, let's check it out. Oke teman-teman, sahabat corner dimanapun berada, hari ini kita ada episode spesial karena hari ini kita bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Dan yang spesialnya lagi, hari ini kita kedatangan tamu ASN muda bertalenta, ya ini Bapak sih, kalau Bapak ya terlalu tua ya Bang ya. Iya. Bang Erdila Fitriadi SP MSI, Master segala ilmu Bang. Master segala ilmu. Apa saja. Oke Bang, halo Bang, selamat datang Bang di Podcast Corner. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Podcast Corner karena sudah mau bekerja sama dengan kami. Terima kasih lah atas undangannya. Ini sungguh momen yang luar biasa bagi kami. Oke Bang, kami juga secara pribadi dan teman-teman kru Podcast Corner juga sangat berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa mensondingkan ya. Hari ini kita bakal ngobrol tentang desa guys ya. Oke. Bang Erdila ini bisa Bang perkenalkan sedikit Bang sebagai apa nih di Dinas PMD ya? Ya. PMD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat. Saya perkenalkan diri dulu. Nama Erdila Fitriadi, SPMSI. Kalau di media sosial yang glamournya kata orang tuh Erdila Johan gitu ya. Lebih dikenal dengan Erdila Johan. Saya masuk di PMD itu di 2017, dari awal dikasih pengembangan usaha ekonomi. Kemudian perjalanan waktu dengan apa yang kita lakukan, alhamdulillah dipercayakan untuk naik satu tingkat jadi kepala bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis itu di Januari 2019. Sampai hari ini dipercayakan masih di bidang yang mengurusi memang di desa itu segmentasi pekerjaannya itu mengurusi pendamping desa, ekonomi desa dan pembangunan di tingkat desa. Itu gambarannya untuk sementara itu. Oke, luar biasa. Muda, bertalenta ya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan ke depan bisa jadi pemimpin muda. Amin, insya Allah. Oke Bang, kalau kita ngobrol tentang desa, apa sih yang bisa disampaikan desa hari ini Bang? Tentu banyak masalah ya, tapi saya yakin juga di setiap masalah pasti ada hal-hal yang sifat positif gitu. Selama Bang Dila mungkin selama ini menangani desa, apa sih yang menjadi sudut pandang sendiri tentang desa yang ada di Kabupaten Bengkalis Bang? Memang bicara tentang desa ini kompleksitasnya sangat luar biasa gitu kan, karena perjalanan desa dari pemerintahan Orde Baru sampai hari ini mengalami perubahan yang luar biasa gitu. Dulu ada keseragaman di seluruh Indonesia nama desanya, kemudian ada lahir undang-undang baru, kemudian dia tidak bersifat seragam lagi tapi menyesuaikan dengan konteks dan kultur di masing-masing kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kalau bicara tentang desa ini memang sangat panjang pembahasannya gitu kan, tapi konteksnya hari ini bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa desa itu diberi kewenangan penuh untuk bagaimana mengurusi desanya sendiri. Jadi pada hari ini memang desa mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Dari sisi anggaran juga besar, baik itu dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten sendiri itu
sangat banyak sekali anggaran yang masuk di desa. Jadi hari ini memang desa memang harus di manage dengan baik supaya percepatan pembangunan di tingkat desa itu lebih cepat gitu kan. Kalau sudut pandang hari ini desa kita melihat beda dari yang dulu. Kalau dulu sifatnya top down pembangunannya, artinya perencanaan pembangunan itu dilakukan pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat gitu kan. Tapi dinamika pembangunan hari ini semua hal yang ingin dilakukan di tingkat desa itu harus bersifat bottom up. Jadi masyarakat itu menjadi elemen penting dalam bagaimana melakukan perencanaan pembangunan di desa. Semua masyarakat harus dilibatkan, mau kepentingannya apa, dan pembangunan di desa itu harus berdasarkan prioritas yang diinginkan masyarakat. Jadi kepala desa hari ini tidak bisa dengan begitu mudah untuk melakukan pembangunan berdasarkan kepentingan yang ia lakukan, tapi harus melibatkan semua masyarakat lah, begitu. Jadi lebih bagaimana partisipatif ya? Lebih partisipatif. Meningkatkan partisipatif masyarakat gitu kan. Di Kabupaten Bengkalis ini berapa desa bang? Itu semuanya. Kalau di Kabupaten Bengkalis itu kita ada 136 desa, 19 kelurahan, itu berarti totalnya 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis. Itu berarti sudah tergabung. Artinya kalau kecamatan itu maksudnya bagian dari per kecamatan itu bang ya? Ya. 136 desa 136 di 11 kecamatan. Di 11 kecamatan 11 dan kecamatan. kelurahan ada? Kelurahan ada 19. Ada 19. Ribet nggak bang? Ngurus desa sebanyak itu dengan apa ya? Saya nggak tahu nih. Bang Erdila ini tentu kan ada nanti pendamping desa atau apa itu ribet nggak permasalahannya yang ada di desa selama ini? Kalau bicara ribet ya ribet, kalau bicara keikhlasan bekerja insya Allah mudah gitu kan. Tapi dinamika di setiap desa itu ada banyak permasalahan yang berbeda-beda karena kultur memang di tingkat desa walaupun kita satu rumpun di Kabupaten Bengkalis tapi kulturnya beda-beda gitu kan. Jadi tingkat persoalannya juga beda. Ada desa yang sudah berkembang, ada yang desa mandiri, juga ada desa maju. Jadi tingkat perkembangannya itu tergantung di kesadaran dan SDM yang ada di tingkat desa. Kalau ribet dibilang ya ribet karena memang yang kita kelola hari ini manusianya gitu kan, manusia. Jadi tipikalnya itu beda-beda gitu kan. Jadi ada yang memang gampang, kemudian ada yang memang susah, ada yang memang ya manusia lah, mengatur manusia itu sangat sulit sekali gitu kan. Tapi hari ini kita sudah dengan aturan yang sudah ada, dengan regulasi yang sudah ditentukan, alhamdulillah makin kesini pemerintah desa dan SDM yang ada di tingkat desa itu makin disiplin, makin mampu menata, mengelola pemerintahan yang ada di tingkat desa. Alhamdulillah kita pelan-pelan melakukan edukasi, melakukan pendampingan, melakukan monitoring setiap berkala kepada di tingkat desa. Kita melakukan evaluasi terus apa yang kurang, apa yang belum gitu, kita perbaiki terus gitu. Oke. Artinya memang apa ya dari PMD sendiri dan mungkin abang yang di bidang kabit itu sendiri ya. Ini for information ini adalah Bang Erdila ini merupakan kepala bidang di dinas PMD. Jadi beliau lebih paham nih dan artinya banyak teman-teman yang di bawahnya itu bekerja untuk desa. Nah begini bang, kalau kita lihat ya mungkin pertanyaan teman-teman juga nih di media sosial di mana-mana gitu ya, bahwa memang hari gini kalau kita lihat bahwa bantuan desa kan banyak nih bang, ya belum lagi dari kabupaten, belum lagi dari provinsi, belum lagi dari nasional gitu. Nah artinya di Bengkalis sendiri itu kan miliaran setahun. Nah, saya secara pribadi ketika melihat desa itu miris bang. Jadi mohon maaf nih bang, bukan apa ya, cuma memang kita melihat pembangunan desa hari ini mungkin ada yang desa yang masih mohon maaf dari infrastrukturnya mungkin masih saja belum maksimal. Juga nanti kegiatan-kegiatan sosial juga belum maksimal. Itu bagaimana menurut pendapat Bapak nih atau Abang Awak nih? Memang kalau kita sih di Dinas Pemberdayaan kita open kritik ya. Kita tidak menutup kemungkinan apapun yang menjadi perbaikan ke depannya, kita terbuka saja. Kalau pandangan kita memang dari sisi infrastruktur kita jauh tertinggal gitu kan. Dari sisi infrastruktur kita jauh tertinggal. Problemnya adalah memang kita kalau presentasikan dari anggaran di setiap desa itu di seluruh Kabupaten Bengkalis itu, baik itu dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi, itu ada total rata-rata di satu desa itu
2,5 sampai 3 miliar lah satu desa gitu kan. Cuman dari 2,5 sampai 3 miliar itu dia sudah ada pos-pos pembagiannya. Ada di bidang infrastruktur, ada di bidang pemberdayaan masyarakat, ada untuk operasional pemerintah desa itu sendiri. Kalau kita melihat persoalannya adalah memang karena banyaknya dana ini kan baru 5 tahun belakangan ini. 5 tahun belakangan ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengejar ketertinggalan baik itu dari sisi infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi hari ini perlu kami yakinkan bahwa dengan keberadaan dana desa, dengan adanya ADD dan adanya bantuan keuangan provinsi dan kabupaten, itu percepatan pembangunan di tingkat desa itu sampai hari ini hasil evaluasi kita cukup masif sekali gitu kan, cukup masif. Dan pelibatan kegiatan-kegiatan sosial baik itu pemuda dan lain-lainnya, Karang Taruna, dan itu dilibatkan semuanya. Tapi terlepas dari itu semua memang masih banyak kelemahan, itu tergantung daripada manajemen pemerintahan desanya masing-masing gitu kan. Kami dari sisi dinas teknis itu hanya melakukan pembinaan dan monitoring supaya desa itu tidak terjebak dari persoalan-persoalan hukum gitu kan. Dan kami mengarahkan apa yang menjadi prioritas, apa yang tidak prioritas gitu kan. Jadi selama ini desa-desa ini kan membangun tidak melihat prioritas yang diharapkan masyarakat, sehingga itu timbul kekecewaan gitu kan. Karena masyarakat ini kan melihatnya uang banyak, kenapa kok pembangunannya stagnan saja gitu kan. Itu tadi Bang, kemudian kita kok tidak dilibatkan dalam berbagai hal kegiatan. Apalagi di 2 tahun terakhir ini kita di 1 tahun terakhir lah ya dilanda dengan masalah COVID. Semua fokus penganggaran di tingkat desa itu dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Jadi perlu masyarakat pahami bahwa kenapa infrastruktur hari ini agak terlambat, karena memang semua dana yang masuk ke desa itu dialihkan ke bantuan langsung tunai gitu kan, untuk bagaimana memperkuat daya beli masyarakat itu sendiri gitu kan. Persoalannya cukup banyak di desa. Jadi kami memang dari Dinas PMD selalu banyak dapat masukan, kritikan dan lain-lain lah terkait pengelolaan di desa ini. Ada yang desanya bermasalah, kemudian ada masyarakatnya komplain, baik itu terkait bantuan tunai dan sebaran pemerataan pembangunan di tingkat desa, itu semua ada persoalan yang terjadi gitu. Dinas PMD itu kan ada 3 bidang dia, ada 3 bidang. Kemudian yang satu mengurusi khusus pemerintahan desa, namanya bidang pemerintahan desa. Kemudian satu mengurusi kelembagaan desa dan kawasan pedesaan. Kalau saya tuh fokus di pendampingan di tingkat desa, yang ada pendamping di seluruh Kabupaten Kalis. Kemudian pengembangan ekonomi desa gitu melalui badan usaha milik desa gitu. Itu fokusnya. Ini menarik nih Bang. Sebelum kita tadi masuk hari ini kan desa itu sudah punya yang namanya tadi sebelum sudah mulai masuk ya, BUMDes ya, badan usaha milik desa gitu. Saya nggak tahu nih apakah itu bagian dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Bang ya. Tapi apa yang sudah menjadi capaian atau achievement dari masing-masing desa selama di kepemimpinan Bang Erdila nih? Atau sudah BUMDes apa saja nih? Atau transformasi apa saja yang telah dibuat oleh beberapa desa dalam selama yang ada ini gitu? Kalau kami melihat bahwa di desa itu mengalami transformasi yang cukup cepat, kami melakukan inovasi-inovasi supaya ada percepatan pengembangan ekonomi. Dulu namanya sebelum ada BUMDes di 2011-2012 itu namanya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Itu pemerintah Kabupaten Bengkalis menyalurkan dana 1 miliar satu desa setiap tahun selama 5 tahun itu 5 miliar. Ada 5 miliar dana di desa itu untuk proses simpan pinjam untuk penggerakan ekonomi masyarakat. Proses berjalan waktu, UED ini tentunya ada yang maju, ada yang stagnan, juga ada yang bermasalah gitu kan. Bermasalah. Iya betul. Ini kan mau saya potong dulu nih Bang. Ini kan juga sering terjadi nih, ya artinya tersandung masalah hukum ya, teman-teman yang di kejaksaan, teman-teman di kepolisian. Nah, ini sebetulnya permasalahan di mana Bang? Sebelum kita lanjut ke tentang BUMDes, sebetulnya apa sih menjadi permasalahan hari ini? Karena kemarin baru kita lihat bahwa ada yang beberapa ada satu desa yang masyarakat nuntut
disegel gitu ya, Ya. kantor desanya. Ada juga kemarin masyarakat nuntut kepala desanya gitu. Ya. Nah, ini asal apa permasalahannya Bang sebenarnya? Baik, kalau kita fokus di persoalan WSP gitu, kalau terkait kasus penutupan penyegelan kantor desa itu masalah internal di pemerintahan desa gitu kan. Kalau saya fokus bicara terkait masalah di WSP, ini masalahnya cukup banyak dan bervariasi. Jadi kami mengevaluasi dari tahun 2011 sampai 2018 ada banyak persoalan yang terjadi di WSP dan sudah banyak para pelaku yang mengelola dana WSP ini yang sudah tersandung hukum, bahkan ada yang sudah diponis gitu, yang udah ada ditahan gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah pengawasan kami lemah gitu kan? Apakah bagaimana? Tapi ternyata setelah kami evaluasi memang nih oknum di pengelolanya, oknum pengelolanya yang dia sudah terlalu lama mengelola dana UNSP ini, tapi sehingga dalam tanda kutip dia pandai melakukan permainan di situ, baik dari sisi pelaporan keuangan, dari sisi memberikan pinjaman. Yang banyak terjadi modusnya di tingkat desa itu UNSP ini, supaya masyarakat tahu bahwa oknum pengelola UNSP ini dia melakukan namanya pinjaman fiktif melakukan pinjaman fiktif, karena persoalan yang terjadi yaitu tunggakan fiktif, pinjaman fiktif itu yang terjadi di tingkat desa. Yang paling banyak itu tunggakan fiktif sama pinjaman fiktif. Pinjaman fiktif ini kawan-kawan pengelola ini meminjam nama-nama pemanfaat, 1 sampai 10 orang gitu kan, diberi pinjaman 30 juta gitu kan, tapi orang yang bersangkutan di masyarakat itu tidak tahu gitu. Dicairkan uangnya tapi dipakai oleh ketua, kadang kasir ya, oknum pengelola. Kemudian yang namanya tunggakan fiktif itu ansuran pemanfaat ini. Ansuran pemanfaat ketika pemanfaat membayar tapi tidak dilaporkan di laporan keuangan gitu. Nah, dimasuk ke kantong pribadi. Ini oknum yang terjadi, sehingga terjadi akumulasi yang cukup besar gitu kan. Makanya kami mendeteksi masalah itu ketika di desa-desa itu mengalami tunggakan yang cukup tinggi gitu kan. Misal di satu desa, misal Sungai Alam saja gitu kan, kalau kami melihat tren tunggakannya itu di 1 sampai 2 miliar itu kami sudah mencurigai gitu kan. Ada sesuatu gitu kan. Something. Apakah memang murni tunggakan masyarakat? Apakah ada hal lain gitu. Makanya kami sebagai fungsi evaluasi kami melakukan, bukan audit lah, melakukan pemeriksaan di lapangan. Supervisi lah ya Bang. Kalau audit bukan kewenangan kita gitu kan. Kita melakukan supervisi, ternyata betul gitu kan, bahwa tidak semua tunggakan yang dihasilkan itu dari tunggakan masyarakat gitu kan. Ternyata oknum pengelola, karena dia sudah terlalu banyak memakai nama 10 orang, kalau kali 30 juta saja udah 300-an juta dia. Setiap bulan dia harus mengembalikan. Ternyata dia tidak mampu mengembalikan itu, sehingga terjadi tunggakan. Setelah kita verifikasi nama-nama itu, sehingga ya itu ternyata masyarakat tidak mengakui bahwa dia pernah melakukan pinjaman di situ. Itu persoalan yang terjadi, sehingga terjadi masalah hukum. Mungkin kalau saya bicara di kejaksaan, di kepolisian, di BAP itu rata-rata udah penuh nama saya, diperiksa terus gitu kan. Nah, diperiksa terus terkait masalah UNSP ini. Jadi memang harus kuat mental lah gitu kan. Tapi itu resiko Bang, resiko jabatan. Oke Bang, tadi kita udah itu udah clear ya. Jadi teman-teman podcast corner, sobat corner mana berada. Jadi memang sebetulnya oknum ya. Oknum bukan lemahnya kegiatan atau teman-teman di PMD, tapi artinya oknum yang di desa sudah tahu celahnya di mana gitu. Nah, oke Bang, balik lagi ke BUMDes. Apa Bang yang menjadi transformasi atau menjadi hal yang baru nih akhir-akhir nih yang mungkin bisa Bang ceritakan ke teman-teman podcast corner di seantero Bengkali, seantero Indonesia? Apa sih menjadi yang sudah program BUMDes yang telah dilakukan nih? BUMDes ini embrionya sebenarnya dari UNSP juga itu. Embrionya. Jadi UNSP kami berpikir dia punya keterbatasan dari aspek bisnis, maka ada amanat undang-undang desa juga, kemudian ada aturan tersendiri tentang BUMDes itu yang membolehkan kita untuk mendirikan badan usaha milik desa. Jadi kami melakukan inovasi di Kabupaten Bengkalis, mungkin di kabupaten lain saya tidak tahu, tapi yang jelas di Kabupaten Bengkalis yang memiliki UNSP di seluruh Kabupaten Bengkalis gitu kan. Jadi
UEDSP ini kita melakukan transformasi, mengalihkan dia menjadi unit bisnis dia. Jadi unit bisnis. Holding besarnya itu BUMDesa. Jadi badan usaha milik desa ini memiliki unit bisnis yang pertama itu UEDSP ini yang pertama. Jadi yang dulunya UEDSP ini tunggal ya, tapi dia menjadi unit bisnis sekarang. Kami melakukan inovasi-inovasi terkait BUMDes ini karena di dana desa di 3 tahun terakhir itu prioritas pembangunan dana desa itu diwajibkan melakukan penyertaan modal terhadap badan usaha milik desa. Nah, itu itu diambil dari APBD Bang atau ADDes? Dari dana desa. Dana desa. APBDes dia. APBDes. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa di Kabupaten Bengkalis dari berdirinya desa sampai hari ini, sampai tahun 2018 itu belum pernah di APBD desa itu terdapat namanya pendapatan asli desa gitu kan. Jadi desa itu betul-betul berharap uangnya dari pemerintah pusat, dari Kabupaten Bengkalis, dari provinsi, tapi dia tidak menggali potensi yang ada di tingkat desa. Jadi inilah yang kami mendorong kepada semua desa supaya melalui badan usaha milik desa ini menggali semua potensi yang ada untuk dikembangkan bisnisnya gitu kan. Maka BUMDesa ini menjadi satu wadah yang besar sehingga hari ini kami mendorong kepada kawan-kawan pendamping untuk melakukan pendampingan di tingkat desa. Bagaimana BUMDesa ini wajib berdiri di tingkat desa dan wajib berhasil gitu kan. Sampai hari ini alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Total penyertaan modal di tingkat desa hari ini 7 sampai 10 miliar ya. Di rata-rata desa itu melakukan penyertaan modal ada yang 500 juta di BUMDesa. Diambil dari dana desa. Dari dana desa dilakukan penyertaan modal ke BUMDesa. Kemudian BUMDesa ini menggali potensi dulu, mengidentifikasi potensi apa kira-kira bisnis yang ingin dikembangkan. Itu bisnis apa yang dikembangkan. Dia sudah ada satu bisnis yaitu UEDSP, kemudian ada bisnis wisata desa, unit bisnis wisata, kemudian ada unit bisnis perdagangan, ada unit bisnis jasa dan lain-lainnya. Itu boleh dikembangkan di tingkat desa. Tapi yang paling penting jangan sampai BUMDesa ini mematikan usaha yang ada di tingkat desa gitu kan. Artinya jangan pula masyarakat itu bangun kedai kelontong, BUMDesa juga bangun kedai kelontong, itu tidak boleh. Jadi segmentasinya lebih kepada potensi yang ada tapi memiliki aspek bisnis jangka panjang lah. Jangka panjang. Luar biasa. Dari desa yang sudah ada nih Bang, atau ada beberapa desa yang sudah berhasil lah secara indikator atau mungkin ada beberapa desa yang sudah menjadi percontohan mungkin yang bisa atau desa apa saja? Ya, kalau bisa saya katakan bahwa desa-desa yang sudah baik itu antara lain yang sudah berinovasi lah pengembangan BUMDesnya ada. Kalau di Bengkalis ini ada Kuala Alam. Kuala Alam. Kemudian kalau di pinggir itu ada Sungai Meranti. Sungai Meranti itu perkembangannya juga luar biasa. Kontribusi pendapatan asli desanya ini per tahun ini sudah di angka 80 sampai 100 juta. Kemudian yang sangat luar biasa lagi justru di desa-desa pinggiran seperti Rupat Utara. Karena Rupat Utara ini kan potensi desanya luar biasa dari sisi pariwisata. Hari ini ada BUMDesa di Teluk Ru yang fokus terhadap pengembangan wisata di sana. Jadi dia buka paket-paket wisata ke Beting Aceh, kemudian main kayak, kemudian ada wisata mancing dan lain-lainnya. Ini perkembangannya sangat luar biasa. Jadi kemudian disusul lagi di bawahnya lagi ada di Sungai Cingam. Kemudian kalau di Banten itu ada di Pasiran, kemudian ada di Jangkang juga. Itu perkembangannya luar biasa BUMDesnya. Jadi intinya hari ini BUMDes kita sudah menunjukkan eksistensi lah gitu kan, eksistensi yang dulunya di APBD desa belum ada sumber pendapatan asli desa, hari ini pelan-pelan sudah mulai ada. Jadi yang dulunya masih nol sumber pendapatan, kalau hari ini sampai di 2020 ini sudah hampir 2 sampai 4 miliar lah pendapatan asli desa yang disumberkan dari potensi desa itu sendiri. Berapa total emang? 2 sampai 4 miliar. Jika diakumulasikan Diakumulasikan di seluruh kabupaten. Berarti masuk di dalam PAD dong Bang ya? Masuk di dalam PAD desa. Apa memang program ke depan kira-kira untuk BUMDes atau untuk desa dari PMD sendiri, apa nih program ke depan kalau kita ini bicara setelah
berakhirnya masa COVID atau Iya. mungkin apa yang kira-kira mau Abang sampaikan ke teman-teman podcast corner dimanapun berada, program ke depan nih untuk desa atau untuk BUMDes, Bang? Iya, ini kan memang masa new normal ya kan. Iya. Coba memperbaiki kembali tataran kehidupan masyarakat yang memang dari sisi ekonomi memang cukup jatuh lah ya gitu kan, daya beli rendah dan lain-lainnya. Kalau dari sisi BUMDes, memang kami dulu ketika COVID ini menyerang, kami menyarankan kepada desa untuk melakukan deregulasi supaya melakukan keringanan terhadap masyarakat gitu kan, terhadap yang mau minjam gitu kan, mau perlu modal untuk pengembangan usahanya gitu kan, coba diberi keringanan gitu. Dari sisi apa saja silakan diatur di tingkat desa, karena kewenangan desa ini kita tidak bisa terlalu ikut campur gitu kan. Silakan desa mengatur dirinya sendiri. Kalau program-program ke depan, yang pertama memang BUMDesa ini kami menyerap dari aspirasi dari sisi BUMDesanya, kita mengarah ke BUMDesa Syariah namanya. Oke, BUMDes, BUMDesa Syariah. Jadi perbubnya sudah selesai, sudah kita bahas, kita sudah melakukan kajian, bahkan kita sudah melakukan survei di beberapa desa, justru desa yang mungkin minoritas secara Islam gitu kan, juga setuju BUMDesa ini dialihkan jadi BUMDesa Syariah gitu kan, karena memang ini menyerap aspirasi lah, karena itu ada unit bisnis yang bersifatnya simpan pinjam. Masyarakat ingin jauh daripada riba gitu kan. Nah, jadi mereka mendorong kepada PMD supaya ini dijadikan BUMDesa Syariah. Itu program kita ke depan, ini sedang jalan nih. Sedang jalan, perbubnya sudah selesai. Tinggal bagaimana kita melakukan teknisnya di lapangan. Kita sudah koordinasi dengan MUI, juga dengan lembaga-lembaga terkait dengan BUMDesa. Kemudian yang kedepannya lagi kita ini terkait momen politik ini, politik. Ini mohon maaf ya, ini teman-teman juga harus perhatikan juga nih apa nih terkait politik ini. Ya, terkait momen politik, tentunya kami juga punya keinginan menawarkan kepada semua para calon untuk berkomitmen lah kepada desa, bahwa memang ya menjadi objek utama pembangunan di mana-mana daerah itu ya desa gitu kan. Jadi kami juga menawarkan program-program bahwa kedepannya bantuan keuangan di tingkat desa dari kabupaten itu ditingkatkan gitu kan. Yang hari ini bantuan keuangan infrastruktur desa itu di Kabupaten Bengkalis itu angkanya 200 juta gitu. Kami pengen kedepannya di tingkat desa itu bantuan keuangan ditingkatkan menjadi 500 juta gitu kan. Kemudian meningkatkan akses modal dan penyertaan modal di BUMDesa supaya pergerakan BUMDesa ini lebih leluasa. Karena BUMDesa ini kenapa agak dalam tanda kutip lambat berkembang gitu kan, lambat berkembang. Yang pertama memang komitmen pemerintah desanya belum begitu sepenuhnya untuk komitmen untuk mengembangkan BUMDesa ini. Mereka memberikan modal tapi masih setengah-setengah gitu kan. Kalau aspek bisnis yang besar, kalau dilakukan penyertaan modal 50 juta, bisa apa dikembangkan gitu kan. Jadi kami kedepannya mendorong regulasi-regulasi supaya pemerintah desa itu betul-betul komitmen dalam hal pengembangan BUMDesa ini. Jadi kami mendorong agar penyertaan modal ini dilakukan lebih masif lagi gitu kan. Karena selama ini pemerintah desa atau kepala desa itu lebih kepada mementingkan infrastruktur saja gitu kan. Sebenarnya infrastruktur itu penting, tapi infrastruktur yang sifatnya produktif dan menunjang pengembangan ekonomi sebenarnya. Nah, itu konsep yang paling betul gitu kan. Hari ini pembangunan uang tiap tahun hanya habis untuk pembangunan, tapi tidak ada efek baliknya terhadap pendapatan asli desa gitu kan. Seharusnya ada uang dari APBD desa itu yang diinvestasikan untuk pengembangan bisnis, yang nantinya itu akan berimpact kembali kepada APBD desa itu sendiri. Itu yang kita lakukan sosialisasi terus kepada pemerintah desa. Jangan semuanya uang di APBD desa itu dihabiskan untuk infrastruktur saja, tapi harus juga fokus daripada pengembangan bisnis supaya nanti desa itu juga mendapatkan pendapatan yang besar gitu kan. Itu yang kita sedang kejar di program kedepannya itu BUMDesa Syariah.
kemudian Peningkatan dana desa. peningkatan bantuan keuangan di kabupaten untuk desa itu. Jadi siapapun ke depan karena ini momen politik Iya. kepada siapapun para calon, artinya Podcast Corner tidak berafiliasi dengan pihak manapun dan jelas juga dari pihak PMD, artinya kita berada pada jalur netral gitu Bang ya. Tapi harapannya ke depan ini diperhatikan ya, karena memang desa itu menjadi sebuah simbol ya, harus maju gitu. Karena pernah saya baca Bang bahwa pembangunan di desa itu adalah pembangunan nasional sebetulnya. Jadi kalau kita bayang kalau desa semua maju, maka secara kolektif sebuah negara akan maju juga gitu. Ya, saya sepakat tuh. Karena sesuai dengan nawacita presiden membangun dari pinggiran gitu kan. Membangun dari pinggiran. Apalagi memang, kita daerah terluar dan terdepan ya Bang. Ya, seharusnya kan memang desa-desa ini kan menjadi wajah utama kita gitu, menjadi wajah utama. Makanya saya sering menulis bahwa memberi motivasi kepada pemerintah desa agar memang konsep pembangunan desa itu berbasis kewilayahan, tapi dia punya tatanan wajah yang bagus gitu kan. Artinya kan hari ini kita belum nampak ciri khas desanya itu gitu betul. Kan. Belum nampak ciri khas desa. Kemudian kita mau misal ada tamu dari luar ingin melihat apa kelebihan dari desa kita belum nampak, mau bawa yang kemana gitu kan. Tapi kedepannya kalau BUM Desa ini betul-betul serius menggarap dari sisi pariwisata, kemudian UMKM, kemudian potensi-potensi lainnya gitu kan, maka desa akan menjadi wujud sebuah wajah yang memang mengalami perubahan. Kita lihat di daerah-daerah Jawa itu potensinya biasa saja sebenarnya, tapi niat yang serius dalam melakukan pengelolaan di Gunung Kidul misalnya cuma hamparan sawah gitu kan, tapi dibentuk dengan baik gitu kan, tapi dia komitmen dan berkesinambungan gitu. Itu yang paling penting. Kadang kita di pemerintahan desa ini kan ketika berganti pemimpin juga berganti kebijakan gitu kan. Bukan di kabupaten aja, di desa ini tensi politiknya juga tinggi. Sentimen politik tinggi. Nah, jadi agak susah memang kita hal-hal seperti itu. Kadang ada kebijakan-kebijakan yang tidak positif, yang tidak sejalan antara kepala desa dan badan pengusahaan desa gitu kan. Ini yang membuat gesekan-gesekan yang menjadi perlambatan terhadap pembangunan di tingkat desa. Nah, ini yang kita sedang beri pemahaman, kemudian regulasi-regulasi juga sudah banyak yang mengatur di mana kewenangan masing-masing. Jadi kan jadi banyak memang kadang desa sudah kepala desa punya pemikiran yang bagus terhadap desa yang untuk pengembangannya, tapi ada saja yang tidak sesuai gitu kan. Jadi kepentingan politiknya juga tinggi di tingkat desa. Nah, ini yang perlu Betul, ini perlu edukasi, yang perlu literasi politik juga. Oke Bang, sebelum mungkin kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan untuk siapapun ya penonton Podcast Corner mungkin terkait dengan desa lah Bang, silakan. Baik, hari ini kami yang pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan gitu kan. Ini momen yang baik bagi kami untuk menyampaikan bahwa desa hari ini memang sebuah objek pembangunan. Kita dari pemerintah Kabupaten Bengkalis memang fokus melakukan pendampingan di tingkat desa. Jadi kami berpesan kepada semua sahabat desa, baik itu pengelola BUM Desa, kepala desa, untuk tetap berkomitmen melakukan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di tingkat desa. Karena saya yakin dan percaya bahwa tidak selamanya di dana desa dan dana yang besar ini bisa bertahan di tingkat desa. Saya yakin tidak bisa. Karena dana desa ini kebijakan politik juga gitu kan. Kemudian kita bisa melihat tren pendapatan daerah juga makin menurun gitu kan. Juga itu berpengaruh terhadap pendapatan desa gitu kan. Kenapa penting kami melakukan melakukan pengembangan BUM Desa itu tadi, mengantisipasi ketika memang dana desa tidak masuk lagi, kemudian tren pendapatan daerah turun sehingga suplai dana ke desa juga menurun. Maka ketika potensi desa ini kita kembangkan dengan baik dan kita menghasilkan pendapatan yang luar biasa, tentu kita tidak tergantung lagi dengan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah gitu kan. Jadi desa itu bisa menghidupkan dirinya sendiri. Maka itu kami berharap semua desa di Kabupaten Bengkalis ini untuk fokus dan serius melakukan pengembangan terhadap ekonomi yang ada di tingkat desa. Mungkin itu pesan yang kami bisa sampaikan. Oke, luar biasa guys ya, Sobat Corner dimanapun berada ya.
ingat tuh bahwa untuk teman-teman desa nanti ini juga bisa di-sharing Bang ke seluruh BUMDes, ke seluruh desa nanti kita tag. Oke guys, sepertinya kita sudah sampai di akhir episode ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tayangan ini Bang Erdila waktunya mampir di studio kami yang sederhana ini, tapi yang jelas harapannya pesan dan sharing kita pada hari ini memberikan dampak yang luar biasa untuk teman-teman corner atau sobat-sobat desa dimanapun berada. Oke, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya, karena ini untuk memberikan hal-hal yang positif untuk kita semua dan untuk Indonesia. Sampai di sini episode kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain episode. Hasta la vista, baby. Thank you. Thank you.